Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang persamaan logaritma. Nah, ada beberapa bentuk sebenarnya dari persamaan logaritma, tapi kali ini kita hanya akan bahas dua bentuk dari persamaan logaritma. Nah, bentuk yang pertama adalah untuk a log fx sama dengan a log p, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Nah, yang kedua a log fx sama dengan a log gx, penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Jadi sebenarnya untuk mempermudah kita di sini, nah kita bisa hilangkan a log. Nah, jadi tinggal numerus kiri sama dengan numerus kanan. Nah, karena basisnya sudah sama ya, basisnya itu a. Jadi tinggal kita samakan aja numerus kiri dan numerus kanan. Nah, ditambah lagi kita harus ingat syarat daripada logaritma tentang yaitu basis itu. Nah, di situ basisnya adalah a ya. Basisnya adalah a. Bahwa basis itu harus lebih besar dari 0. Kemudian basisnya tidak boleh sama dengan 1. Nah, kemudian numerusnya juga harus lebih besar dari 0. Nah, si P juga besar dari 0. Dan si gx-nya juga lebih besar dari 0. Jadi syarat ini harus kita pertimbangkan ketika menentukan atau mencari himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma. Nah, langsung saja kita ke contoh. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, persamaannya adalah 3 log x tambah 1 sama dengan 3 log 4. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa basis itu 3 ya. Basisnya sama dengan 3, berarti sudah bisa kita pastikan bahwa basisnya itu lebih besar dari 0. Nah, karena 3 lebih besar dari 0. Nah, kemudian kita lihat numerusnya. Nah, kita lihat numerusnya di sini. Di sini numerusnya 4, berarti sudah pasti lebih dari 0. Di sini numerusnya adalah x ditambah 1. Nah, jadi kita harus buat syarat dulu bahwa numerus itu harus lebih besar dari 0 ya. Berarti x tambah 1 lebih besar dari 0. Sehingga x lebih besar dari, nah positif 1 kita pindah ke kanan jadi min 1. Jadi x lebih besar dari min 1. Jadi nanti berapapun nilai x yang kita peroleh, kita harus cek dan recheck kemari ya. Apakah nilai yang kita peroleh itu lebih besar dari min 1 atau tidak. Nah, jika misalnya lebih besar, berarti nilai x-nya itu layak menjadi himpunan penyelesaian. Tapi jika ternyata nilai x yang kita peroleh lebih kecil dari min 1, berarti itu tidak layak untuk masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, jadi langsung saja. Ini 3 log x tambah 1 sama dengan 3 log 4. Nah, seperti penyelesaiannya tadi, kita akan samakan numerus kiri dengan numerus kanan. Nah, ibaratnya mungkin untuk mempermudah, nah ini bisa kita hilangkan seperti ini. Nah, jadi di sini tinggal x ditambah 1 sama dengan 4. Nah, berarti x sama dengan 4 dikurang 1 ya. 4 dikurang 1, nah positif 1 pindah ke kanan. Sehingga x sama dengan 3. Nah, x yang kita peroleh ini kita akan sesuaikan dengan syarat. Apakah 3 lebih besar dari min 1? Nah, ya benar, 3 lebih besar dari min 1. Maka 3 layak dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah 3. Nah, oke, kita lanjut. Masuk ke soal kedua. Saya buat contohnya 2 log 2x kurang 3 tambah 4 sama dengan 2 log 2x dikurang 8 ya. Nah, jadi ini kita bilang kita akan cari dulu syarat utama. Nah, numerusnya tidak boleh kurang dari 0 ya. Berarti harus lebih dari 0. Nah, sementara untuk basis kita lihat di sini basis 2 berarti masih aman.
lebih besar dari 0. Berarti di sini ada dua numerus yang harus kita cek atau kita buat syarat ya. Nah, yaitu 2x dikurang 3 itu harus lebih besar dari 0, dan 2x kurang 8 harus juga lebih besar dari 0. Nah, kemudian 2x lebih dari 3. Nah, minus 3 pindah ke kanan ya. X lebih besar dari 3/2. Kemudian untuk ini 2x lebih besar dari 8. Berarti x lebih besar dari 8/2. Nah, 4. Nah, jadi dari kedua syarat ini ya, kita akan iriskan. Jadi harus memenuhi ke dalam dua syarat ya. Memenuhi ke dalam dua syaratnya, sehingga kita akan coba dulu di garis bilangan 1 ya, 3/2. Nah, ini 4 karena dia lebih kecil. Yang paling kecil kita buat di sebelah kiri, yang paling besar di sebelah kanan. Nah, x lebih besar dari 3/2. Nah, berarti ke arah kanan kita arsir seperti ini. Kemudian x lebih besar dari 4, kita arsir lagi. Saya buat aja warna yang berbeda ya. Arsir ke sebelah kanan. Nah, yang masuk atau yang kena ke dalam dua arsiran itu adalah daerah ini ya, yaitu x yang lebih besar dari 4. Jadi ini adalah syarat yang harus terpenuhi ketika nanti kita jalankan persamaannya ya. Jadi jangan lupa untuk mencek syarat utama. Nah, ini syarat utama yang harus kita cek dalam persamaan logaritma. Nah, seperti ini tadi, karena kebetulan numerusnya yang perlu kita cek atau yang mengandung variabel itu hanya 1, berarti hanya dia. Ya, ini kebetulan karena ada 2, berarti kita iriskan ya. Nah, kita iriskan. Nah, oke. Nanti kita masuk ke persamaannya. 2 log 2x kurang 3 ditambah. Nah, di sini kita lihat bentuknya berbasiskan 2 ya, 2 log. Nah, jadi ada yang harus kita sesuaikan di sini, yaitu 4 harus kita buat dalam bentuk 2 log. Nah, jadi semuanya harus berbentuk 2 log ya. Jadi bagaimana membuat 4 itu menjadi 2 log? Nah, kita harus ingat kembali konsep daripada logaritma. Nah, istilahnya kita buat bisa seperti ini ya. 2 log berapa hasilnya sama dengan 4. Nah, berarti kita bisa buat seperti ini. 2 log 2 pangkat 4. Nah, tapi kalau misalnya kalian bisa memikirkan secara langsung, ya nggak ada masalah. Nah, yaitu 16 ya, 2 log 16. Karena 2 pangkat 4 hasilnya sama dengan 16. Nah, jadi atau misalnya kalian bisa ubah. Contohnya saya buat seperti ini. Misalnya 3. Nah, 3 ini sama dengan kalau misalnya dia minta bilangan dasar 2 ya. Berarti kalian bisa buat 2 log 2. Nah, ini menjadi pangkat. Nah, karena sesuai dengan sifat logaritma sebenarnya 2 log 2 ini kan akan habis ya. Jadi jawabannya sama dengan 3. Nah, saya buat contoh lain lagi. Nih, biar kalian lebih paham untuk mengubahnya. Misalnya untuk basis, saya akan ubah misalnya basis 7 ya. Misalnya basis 7. Berarti kita harus buat 7 log gitu. Nah, untuk basis 7 misalnya 6 sama dengan berapa untuk basis 7? Berarti 6 sama dengan, kalian bisa buat seperti ini. 7 log 7. Nah, karena basis 7 ya, 7 log 7. Nah, ini menjadi pangkat. Nah, jadi sebenarnya mau basis berapapun kita bisa ubah.
Jadi bilangan itu akan menjadi pangkat gitu. Nah, misalnya kita buat 3 berarti 7 log 7 pangkat 3. Nah, makanya untuk terkhusus untuk soal ini karena dia adalah basisnya 2 ini ya. Nah, ini basis 2. Maka untuk mengubah angka 4 menjadi basis 2, kita cukup membuat 2 log 2 pangkat 4. Nah, sehingga ini akan sama dengan 2 log 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, atau seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian bisa memikirkan secara langsung bahwa 2 log 4 itu adalah 2 log 16, nah tidak ada masalah ya. Oke. 2 log 2x kurang 8. Nah, jadi semua sudah berbentuk seperti ini. Nah, sesuai dengan sifat logaritma, ini harus kita satukan terlebih dahulu karena tidak akan, kalau masih seperti ini belum sesuai dengan bentuk di ini ya. Jadi belum sesuai karena di kiri tadi masih ada penjumlahan. Jadi kita harus membuat dia menjadi sesederhana mungkin. Nah, berarti sesuai sifat logaritma, jika ini dijumlah, maka ini akan numerusnya akan dikalikan. 2x kurang 3 kali 16. Nah, ini sesuai dengan sifat logaritma yang udah saya buat di video sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lupa bisa cek kembali tentang sifat-sifat logaritma. Sama dengan 2 log 2x kurang 8. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, jadi 2 log sekian, 2 log sekian. Nah, jadi sudah tidak ada penjumlahan lagi di salah satu ruasnya. Jadi langsung kalian coret aja. Kemudian langsung kalian samakan 2x kurang 3 kali 16 sama dengan 2x kurang 8. Nah, berarti sekarang kita coba kalikan 16 kemari ya. Berarti 32x kurang 48 sama dengan 2x kurang 8. Nah, 32x. Nah, jadi yang x itu kita buat di sebelah kiri atau di ruas kiri dikurang 2x. Jadi kalau pindah berubah tanda ya. Di min 8. Nah, min 48 ini yang di sebelah kiri kita pindah. Ini jadi 48. Nah, berarti 30x sama dengan 40. X sama dengan 40 per 30. Berarti X sama dengan 4 per 3. Nah, tadi berarti kita cek. Nah, kita cek kemari ya. X yang kita peroleh tadi di awal adalah harus lebih besar dari 4. Sementara X yang kita peroleh adalah 4 per 3. Dalam artian itu 1,3333 ya. Nah, berarti dia sudah tidak sesuai dengan syarat awal. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Jadi tidak ada penyelesaian. Jadi tidak masuk ya karena tidak masuk syarat. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nah, oke, saya berikan satu contoh lagi. 6 log x tambah 2 dikurang 6 log x kurang 3 sama dengan 1. Oke. Nah, jadi untuk ini kita cari syarat dulu ya. Kita cari syarat dulu. Berarti ini ya. Berarti x tambah 2 lebih besar dari 0. X lebih besar dari min 2. Nah, kemudian X kurang 3 lebih besar dari 0. X lebih besar dari 3. Kita gambar dulu. Berarti yang paling kecil sebelah kiri ya. Berarti minus 2, 3. Nah, X lebih besar dari minus 2. Taksir.
kemudian X lebih besar dari 3, berarti ke arah kanan. Nah, sehingga yang kena 2 kali arsiran adalah X lebih besar dari 3. Nah, inilah yang menjadi patokan nanti ketika kita memperoleh nilai X dari soal. Oke, langsung 6 log X tambah 2 dikurang 6 log X kurang 3, berarti sesuai sifat, maka ini numerus ini karena dia dikurang, berarti kita akan bagikan ya. Sifat logaritma X tambah 2 per X kurang 3 sama dengan 1. Nah, jadi di sini sebenarnya ada 2 teknik. Saya akan paparkan 2 teknik ini ya. Teknik yang pertama adalah 6 log X tambah 2 per X kurang 3 sama dengan, jadi seperti tadi, satu ini kita akan ubah ke basis 6 ya. Berarti satu ini kita buat ke basis 6, berarti 6 log 6 kita pangkatkan dengan ini ya, pangkat 1. Nah, berarti 6 log 6 pangkat 1, nah berarti sama dengan 6 log 6 juga. Nah, sehingga nanti tinggal kita samakan kiri dan kanan. Nah, kemudian cara yang kedua adalah 6 log X tambah 2 per X kurang 3 sama dengan 1. Jadi saya akan ambil sifat mengubah logaritma ke bentuk eksponen. Nah, contohnya seperti ini kemarin. Misalnya 2 log X sama dengan 7. Nah, cara mengubahnya berarti kan 2 pangkat 7 sama dengan X. Nah, 2 pangkat 7 sama dengan X. Atau misalnya kemarin seperti ini. 2 log 8 sama dengan 3. Nah, 2 log 8 sama dengan 3 ya. 2 pangkat berapa supaya 8? Hasilnya adalah 3. Berarti kalau kita mau mengubah 2 log 8 sama dengan 3 ke dalam bentuk eksponen, berarti kita akan buat seperti ini, 2 pangkat 3. Nah, artinya basis dipangkatkan dengan hasil sama dengan numerus. Nah, sama dengan 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sebaliknya, jika eksponen ini kita akan ubah ke logaritma, saya ingatkan kembali, berarti jadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, jadi kita putar ya. Nah, dia triknya itu putarlah sesuai dengan arah jarum jam. Nah, 2 log 3 sama dengan 8 gitu. Nah, atau seperti ini. 2 log 16 sama dengan 4. Nah, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi dia searah jarum jam. Nah, jadi kita akan ubah menjadi seperti itu. Berarti kalau dari sini 6 ya, pangkat 1 sama dengan numerus ini. X tambah 2 per X kurang 3. Nah, 6 pangkat 1 sama dengan X tambah 2 per X kurang 3. Nah, sebenarnya ini juga berarti tadi X tambah 2 per X kurang 3 sama dengan 6 pangkat 1 ya. Jadi sebenarnya kedua-duanya ini sama. Jadi saya hanya membuat pengambilan dengan teknik yang berbeda. Jadi tergantung kalian mau pakai yang mana, sebenarnya sama saja. Jadi sini saya akan pakai 1 aja. Berarti X tambah 2 per X kurang 3 sama dengan 6 ya. Nah, sama dengan 6 pangkat 1 itu sama dengan 6. Nah, atau 6 ini kita akan buat menjadi 6 per 1 karena akan kita lakukan kali silang. Nah, perkalian silang berarti ini X tambah 2 dikali 1, atau ini juga, ini boleh terserah ya. Mau kita silang yang ini dulu atau yang kanan dulu, yang atas yang 6 ini juga boleh, terserah. Yang penting dia kali silang. Jadi 6 ya dikali X kurang 3. Jangan lupa buat sama dengan
1 dikali X tambah 2. Nah, dikalikan ke dalam, 6X dikurang 18. Ya, 6X kali 6 kali min 3 sama dengan X tambah 2. Nah, ini 6X. Jadi X di kanan kita pindah kemari. Min X. 2 tetap. Min 18 pindah jadi plus 18. 5X sama dengan 20. X sama dengan 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, kita cek syarat awal. X lebih besar dari 3. Nah, ini ya. X lebih besar dari 3. Nah, X yang kita peroleh adalah 4. Nah, apakah 4 lebih besar dari 3? Ya, benar. 4 lebih besar dari 3. Maka X sama dengan 4 ini memenuhi syarat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4. Oke, nah cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini tentang persamaan logaritma. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.